Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten terbaik setiap harinya untuk Anda. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah rekomendasi untuk kita belajar bersama 3 buah saham yang ada di pasar modal Indonesia. Dan perlu kami tegaskan bahwa rekomendasi ini bukan bertujuan untuk mengajak Anda membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi yang kami buat. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian. Dan bila Anda ingin melihat hasil-hasil rekomendasi kami, silahkan Anda lihat di carakaya.id Instagram. Mari kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu saham dari sektor unggas atau yang sering orang panggil saham ayam-ayaman. Apalagi kalau bukan saham pengendali dari sektor ayam, ya ini Carun Pokpan Indonesia Tbk atau Cepin. Cepin hari ini diperdagangkan dengan day range dari 6.450 sampai dengan 6.550. Sahamnya ditutup di 6.450 atau melemah 25 poin atau 0,39% ke 6.450 ini. Dan total transaksi yang terjadi adalah 35,19 miliar, cukup lumayan besar dengan price earning ratio atau PER atau PE ratio sebesar 34,78. Memang Cepin ini sudah mahal ya secara valuasi, tapi market cap-nya pun cukup besar, yakni 105,77 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dari monthly price range-nya atau rentang harga bulanannya, Cepin bergerak dari 5.700 sampai dengan 6.800. So memang secara bulanan harga 6.450 ini sudah cukup mahal. Sedangkan harga tertinggi year to date-nya adalah 7.450. Jadi harga tertinggi dari awal tahun adalah 7.450. Sedangkan harga tertinggi 3 tahun terakhirnya adalah 8.825. Dan di saat market bullish memang tidak lagi ada saham yang secara monthly masih murah ya, jarang ya. Kemudian kalau kita lihat investor asing hari ini mencatatkan total beli bersih atau net foreign buy sebesar 245,54 juta rupiah, dengan broker OD tampil sebagai top net buyer, sedangkan broker CG tampil sebagai top net sellernya. Dan bagi kami sendiri, Carun Pokpan Indonesia atau Cepin memiliki support di 6.400 dengan resisten 6.900. Jadi trading range kami untuk Cepin adalah 6.400 sampai dengan 6.900 ya. Kemudian kita pindah lagi ke saham yang sebenarnya sudah kita rekomendasikan tapi nampaknya belum berjalan walaupun tidak turun, yaitu HMSP atau HM Sampurna Tbk. Dan HMSP hari ini ditutup persis sama di penutupan Jumat lalu, ya ini di 1.525 dengan rentang harga yang juga bergerak tipis dari 1.520 sampai dengan 1.545. Dan total transaksi yang terjadi cukup lumayan besar, 145,6 miliar rupiah, dengan price earning ratio HMSP yang ada di 19,25, dengan market capitalnya yang juga cukup jumbo di 177,39 triliun. Dan kalau kita lihat memang secara monthly atau monthly price range-nya, HMSP bergerak dari 1.400 sampai dengan 1.585. Sedangkan harga tertinggi year to date-nya adalah 2.350. Jadi harga tertinggi year to date-nya ini masih cukup jauh, sedangkan harga 3 tahunannya tertinggi adalah 5.550. Investor asing tercatat melakukan net foreign sale hari ini sebesar 30,61 miliar rupiah, dengan broker YU tampil sebagai top net seller, sedangkan broker YP tampil sebagai top net buyer-nya. Dan bagi kami sendiri, HMSP tercatat memiliki support di 1.520, jadi harganya nempel di support hari ini, dengan resistennya yang terdekat adalah di 1.620. Jadi bagi kami trading range HMSP dari 1.520 sampai dengan 1.620.
Yang terakhir ada sebuah saham dari sektor petrokimia yang merupakan anak dari Barito Pacific atau BRPT. Dia adalah Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA. TPIA sendiri hari ini bergerak sangat sempit dari 8.700 sampai dengan 8.850 dan ditutup menguat tipis 8.775 atau menguat 25 poin atau 0,29%. TPIA sendiri memiliki transaksi yang cukup lumayan hari ini 19,44 miliar dengan market cap yang cukup besar 156,49 triliun. Sedangkan PE ratio atau PER atau price earning ratio dari TPIA adalah minus 400,15 yang memang disebabkan karena di kuartal pertama dan kuartal kedua TPIA mengalami kerugian yang cukup banyak. Tapi kalau Anda lihat sebenarnya di kuartal ketiga TPIA sudah membalik keadaan dengan posisinya yang sudah hijau dan hijaunya juga cukup tebal. Jadi sudah membaik baik secara Q on Q maupun secara year on year TPIA ini ya. Jadi itulah yang menyebabkan harga saham TPIA terus bergerak walaupun sedikit-sedikit. Dan TPIA sendiri memiliki monthly price range atau rentang harga bulanan dari 7.550 sampai dengan 8.850. Ini membuat harga sekarang 8.775 bisa kita kategorikan sangat mahal. Dan harga TPIA sendiri tertingginya secara year to date adalah 10.475. Jadi harga tertingginya dari awal tahun adalah 10.475 dengan harga tertingginya adalah 10.600 all time high-nya. Sedangkan investor asing hari ini kembali membukukan net buy di saham TPIA sebesar 1,26 miliar, tipis saja, dengan broker RX tampil sebagai top net buyer, sedangkan top net sellernya adalah broker DX. Jadi bagi kami sendiri, TPIA memiliki support di 8.550 dengan resistennya di 9.525. Jadi trading range kami untuk TPIA adalah 8.550 sampai dengan 9.525. Demikianlah 3 buah saham yang kami rekomendasikan untuk kita belajar bersama, menganalisa. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai informasi dan konten-konten menarik lainnya dari carakaya.id.